Terima kasih kepada Pendeta Fam yang masih mengizinkan, masih mengundang untuk bisa bersama-sama dengan saudara membahas, merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara, saya mengambil tema sesuai dengan apa yang ada di warta kita, yaitu bagaimana hidup di dalam kemerdekaan rohani. Nah, saudara sekalian, mari bersama-sama kita membaca satu bagian firman Tuhan. Saya ingin mengundang saudara untuk membuka 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-20. Kalau kita sudah mendapatkan, saya ingin kita membaca bersama-sama 2 ayat saja. Ayat 12 dan ayat 20. Kalau sudah mendapatkan, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita akan berdoa sekali lagi, minta dengan hormat Pendeta Fam pimpin kita dalam doa perenungan firman. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengizinkan kami sekali lagi membaca firman Tuhan dan melalui hamba-Mu untuk berbicara firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan juga urapi kami, hati kami semua, sehingga Tuhan firman-Mu boleh berfungsi dalam kami masing-masing. Kami menyerahkan saat ini dalam tangan Tuhan, Tuhan sendiri yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara, ketika saya masih berada di Indonesia, saudara, saya seringkali melihat bahwa di dalam produk-produk makanan itu seringkali tertulis halal. Apa artinya halal? Halal artinya sesudah diperiksa oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan izin makanan atau minuman ini boleh dikonsumsi, maka kemudian mereka mencap label halal. Nah, itu sebabnya saudara, kadang-kadang di Indonesia orang-orang tertentu menjadi takut ketika mereka bertemu dengan makanan tertentu dan tidak ada label halal. Halal artinya tidak haram. Halal artinya sah atau legal, saudara. Nah, tetapi kalau kita perhatikan di dalam apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa segala sesuatu halal bagi kita, ini adalah sesuatu kalimat yang sebenarnya masuk akal. Memang segala sesuatu halal bagi kita. Dalam pengertian, kalau kita mau, kita bisa melakukannya. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini berani merokok? Saya yakin masalah berani atau tidak berani kita pasti mau dan bisa melakukannya. Kalau kita memang mengingininya, saudara. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan baik-baik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, maka sebenarnya kita ini memiliki kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang tidak sama dengan kehidupan orang-orang di luar sana. Karena apa? Karena hidup kita adalah hidup di dalam kemerdekaan rohani. Apa artinya hidup dalam kemerdekaan rohani? Nah, kadang-kadang kita berpikir hidup dalam kemerdekaan rohani sama seperti kita sekarang hidup di alam kemerdekaan. Kalau kita di Indonesia, kita suka dengar orang mengatakan demikian, bukan? Sekarang kita sudah hidup di dalam alam kemerdekaan. Puluhan tahun yang lalu kita ada di alam penjajahan. Dan sekarang kita hidup di alam kemerdekaan. Saudara sekalian, apa artinya kemerdekaan? Pengertian kemerdekaan di dalam kekristenan itu berbeda dengan kemerdekaan di luar kekristenan. Kalau orang dunia mengatakan kemerdekaan itu adalah bebas, maka kemerdekaan di dalam firman Tuhan adalah betul-betul dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya kalau kadang-kadang kita melihat dalam kehidupan kita hari ini, banyak orang berkata, saya sudah bebas daripada dosa.
Sadarkah saudara bahwa kalimat ini sebenarnya salah? Kenapa salah? Karena kalau kita bebas daripada dosa, artinya hari ini hidup kita suci. Hidup kita tidak berdosa lagi. Dan saudara, apakah demikian adanya? Tidak. Hari ini kita masih hidup dalam dunia ini. Kita masih penuh dengan dosa. Daging kita masih lemah. Jadi seringkali kita suka jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan kata kemerdekaan? Saudara, pengertian merdeka adalah bukan bebas dari dosa. Tapi kita bisa tidak melakukan dosa. Saudara, itu namanya merdeka. Dan ini tidak mudah, saudara. Karena Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada jemaatnya. Paulus mengatakan, saya bergumul luar biasa. Kenapa? Karena ada hal-hal yang saya tidak mau lakukan. Saya justru melakukannya. Tapi hal-hal yang saya harus lakukan, kadang-kadang saya tidak mampu melakukannya. Bahkan saya seringkali tidak melakukannya. Saudara sekalian, luar biasa sekali. Apa yang Paulus katakan ini menjadi pergumulan kita bersama. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan merenungkan. Bagaimana sih supaya kita bisa memiliki hidup yang merdeka itu? Saudara, sebenarnya tidak sulit. Hari ini saya akan memberikan kepada saudara 3 rahasia. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang merdeka di dalam Tuhan. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara membawa catatan boleh menuliskan. Yang pertama, hidup merdeka sebenarnya bisa didapatkan oleh kita kalau kita mengerti bahwa hidup merdeka itu adalah satu kesadaran rohani. Saudara, seringkali orang itu tidak bisa merdeka daripada peraturan-peraturan yang ada. Saudara, berapa banyak peraturan hari ini dalam kehidupan kita? Banyak sekali. Peraturan di dalam rumah tangga, peraturan di dalam pekerjaan, peraturan di dalam gereja, bahkan peraturan-peraturan tidak tertulis di dalam masyarakat yang selalu membuat kita itu harus mengikutinya. Saudara sekalian, hari ini kita hidup di bawah peraturan, di dalam peraturan. Kadang-kadang kita mengatakan kita bebas, tapi kita tidak bisa keluar daripada peraturan itu, bukan? Saya ingat satu cerita. Di dalam Injil, ketika ada seorang muda yang sangat kaya. Dia datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Yesus mengatakan, kamu harus menjalankan semua hukum Taurat. Lalu kemudian orang muda yang kaya dia mengatakan, Tuhan, sudah. Sedari muda saya sudah melakukan hukum Taurat. Luar biasa, saudara. Karena tidak banyak orang Kristen yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena hukum Taurat itu adalah aturan yang sangat ideal. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Saudara bisa bayangkan orang muda ini melakukannya. Oh, saudara, luar biasa sebenarnya. Tapi apa yang Yesus katakan? Baik, kalau engkau sudah melakukan semuanya, sekarang yang berikutnya. Saya minta kepada engkau supaya kamu menjual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Apa yang terjadi, saudara? Orang muda ini dengan tertunduk, dengan sedih, dengan kecewa, dia pergi dari hadapan Yesus. Kenapa, saudara? Karena dia mengerti peraturan dan hukum Taurat itu hanya dengan pikirannya. Dia tidak pernah menyadarinya. Nah, saya ingin katakan kepada saudara hari ini, bahwa kadang-kadang kita begitu marah, begitu bosan, begitu jenuh, dan tidak suka dengan peraturan-peraturan dalam Alkitab. Betul bukan? Kita menganggap Alkitab terlalu mengatur kita. Saudara, saya ingat sekali pada waktu dulu saya sebelum menjadi orang Kristen, sebelum menjadi hamba Tuhan, apalagi saudara. Dulu sebelum menjadi orang Kristen, saya tuh menikmati hari-hari Minggu bisa tidak ke gereja. Memang tidak perlu ke gereja, saudara. Jadi hari Minggu saya pergi mancing, pergi jalan-jalan, saudara. Menyenangkan sekali. Saya baru-baru ini mengingat, setelah saya jadi orang Kristen, hari Minggu itu sudah tidak pernah lagi pergi begituan, saudara. Yang saya pakai adalah pergi ke gereja. Nah, dulu saya berkata begini, saudara.
Kenapa harus jadi orang Kristen? Karena hari Minggu itu akhirnya dipakai untuk pergi ke gereja, bukan untuk jalan-jalan. Nah, setelah jadi hamba Tuhan, lebih berat lagi, saudara. Saya kadang berpikir bahwa kenapa hidup ini begitu terikat? Tapi ketika saya mengerti bagian firman Tuhan ini, baru saya berkata kepada Tuhan, ampuni saya. Kadang-kadang peraturan tidak mengikat kita. Peraturan tidak membuat kita menjadi tidak bebas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi justru peraturan itu yang kita salah tangkap. Karena kita mencoba untuk mengerti dengan pikiran kita. Tapi kalau kita mencoba untuk menyadarinya, maka peraturan itu akan berbeda. Dia bukan sekedar sebuah aturan yang mati. Yang harus kita lakukan, yang harus kita taati. Tapi itu merupakan satu kesadaran. Yang membuat kita mengerti kenapa peraturan itu ada. Dan dengan sukacita kita melakukannya. Saudara sekalian, kesadaran rohani menjadi penting pada hari ini. Banyak orang Kristen tidak sadar, saudara, apa yang seharusnya dia lakukan. Kalau kita adalah orang-orang yang sadar, kenapa peraturan dalam firman Tuhan itu tertulis dan harus diberikan kepada kita, maka pasti kita akan bersyukur kepada Tuhan. Saudara bayangkan kalau tidak ada peraturan di dalam hidup kita, apa jadinya hidup kita? Itu sebabnya orang-orang yang tidak suka dengan peraturan adalah mereka yang tidak pernah sadar secara rohani. Nah, hari ini kita mesti belajar untuk mau hidup merdeka, kita harus memiliki kesadaran rohani. Kesadaran rohani itu akan membuat kita selalu bertanya, kenapa? Ada apa di balik itu? Apa tujuannya? Apapun yang kita hadapi, saudara, kita akan bertanya demikian. Kenapa Tuhan memberikan peraturan kepada kita untuk mengabarkan Injil? Misalnya, kadang-kadang kita cuma berpikir kan, firman Tuhan mengatakan mesti mengabarkan Injil. Lalu kita berpikir nih, saya tidak mampu, saya tidak fasih bicara, saya tidak berani. Makanya saya tidak pergi mengabarkan Injil. Karena kita berpikir, saudara. Karena kita berpikir sekali lagi. Coba kalau kita ketika mendengar firman Tuhan mengatakan kita harus mengabarkan Injil. Kalau kita sadari, maka itu akan berbeda. Kita akan bertanya, Tuhan, kenapa engkau mau saya mengabarkan Injil? Oh iya, baru saya tahu. Karena saya hari ini bisa diselamatkan, karena ada orang lain yang mengabarkan Injil kepada saya. Amin. Itu sebabnya baru saya sadar, Tuhan. Engkau juga mau orang-orang lain mendengarkan Injil melalui saya. Nah, kalau demikian saudara anggap peraturan itu bagaimana? Apakah menyiksa kita? Mengatur kita? Mengikat kita? Malah kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau menyadarkan saya betapa pentingnya hidup ini. Apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini? Dan ketika saudara melakukannya, apa yang terjadi? Tuhan memberikan reward kepada saudara. Saudara melihat jiwa-jiwa yang bertobat, menangis, percaya kepada Kristus. Hati saudara akan limpah dengan sukacita. Lalu Tuhan bilang, nah sekarang saya tanya, peraturan untuk mengabarkan Injil mengikat kamu? Kita akan mengatakan, tidak Tuhan. Malah saya bersukacita karena saya mendapatkan pengertian mengapa harus mengabarkan Injil. Ini satu contoh. Kalau tidak dimulai dari kesadaran, kita tidak pernah akan bisa melakukan peraturan daripada Tuhan. Orang Israel pada waktu itu, mereka hanya mencoba melakukannya dengan pikiran mereka. Saudara bayangkan, Musa mendapatkan 10 hukum Taurat. Tetapi dalam kehidupan orang Israel selanjutnya, 10 hukum Taurat itu kemudian diterjemahkan ke dalam 613 perintah. Saya ingin tanya kepada saudara, siapa yang buat 613 perintah itu, saudara? Yang buat adalah orang-orang yang ada di bawah Musa, yang meneruskan aturan 10 hukum Taurat itu kepada orang Israel. Setiap generasi tambah 1. Setiap generasi tambah 1, saudara. Rasa gak cukup, saudara. Saudara bisa bayangkan, hidup orang Israel di tengah-tengah 613 perintah.
Jumat yang lalu saudara, saya membahas tentang bagaimana cara kita berpakaian. Saya bicara kepada orang-orang muda tentang hal ini. Nah, baru saya tahu saudara, dalam Ulangan pasal 22 ayat 5, itu ada satu peraturan. Dari 613 perintah atau aturan. Jadi berpakaian pun ada aturannya. Dikatakan apa dalam peraturan itu? Laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian wanita. Wanita tidak boleh mengenakan pakaian laki-laki. Kalau saling bertukar pakaian, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Lalu saya bilang kepada pemuda-pemudi, mulai sore ini, yang wanita jangan pakai celana jeans lagi. Karena itu melanggar firman Tuhan. Oh, mereka kaget saudara. Masa begitu? Loh, saya tidak tambah-tambah ayat firman Tuhan. Saya mengatakan coba buka Ulangan pasal 22 ayat 5. Dikatakan dengan jelas di sana. Lalu saya tanya kepada mereka, bagaimana kalau peraturan itu harus dilakukan? Mereka mengatakan, ya, jadi harus ganti rok dong. Saya mengatakan, coba saya tanya, pernah nggak laki-laki pakai rok? Nggak pernah kan? Jadi lu wanita jangan pakai celana jeans, itu punyanya laki-laki. Mereka bilang, oh nggak begitu Pak William, jangan terlalu kaku dong. Masa peraturannya harus seperti itu? Saya mengatakan, itu perjanjian lama, harus seperti itu. Nah, kalau kamu melihatnya pakai pikiran, apa? Stres. Tapi kalau kamu sadar, kamu tidak akan stres, saya mengatakan. Kamu akan berpikir, firman Tuhan ini maksudnya apa? Lalu kemudian saya jelaskan. Setiap wanita yang pingin pakai celana jeans, mikir lagi. Pakai celana jeans itu perlu nggak? Kalau perlu, kenapa mesti takut pakai? Amin. Kan Alkitab tidak ngomong, wanita tidak boleh pakai celana jeans. Tidak, Alkitab cuma mengatakan tidak boleh tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Maksudnya apa? Jangan sampai seorang wanita ketika memakai pakaian laki-laki, dia jadi laki-laki. Nangkap maksudnya? Bayangkan sekarang ada seorang wanita yang rambutnya panjang, lalu kemudian dia pakai celana jeans, dia fitness, rambutnya dia cepak jadi pendek seperti saya begini. Lalu kalau memang suka isap rokok, dia lagi isap rokok, saudara. Kalau dari depan kita naik bus, dia di depan, kita di belakang. Kita anggap dia siapa? Laki-laki atau perempuan? Apalagi kalau ngomongnya dibuat-buat. Halo? Kita kaget, saudara. Siapakah dia? Dia mau menjadi seperti laki-laki. Nah, banyak wanita ingin seperti laki-laki. Dan banyak laki-laki ingin seperti wanita. Nah, itu yang dilarang oleh Ulangan ini, saudara. Rupanya baru saya tahu bahwa ketika Musa sedang ada di atas gunung, saudara, pada waktu Harun bersama-sama dengan orang Israel di bawah itu, mereka ngapain? Mereka melakukan pesta seks. Mereka melakukan hal-hal immoral di dalam sana. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka saling bertukar pakaian. Jadi sudah tidak bisa lagi dibedakan mana wanita, mana laki-laki. Makanya keluar peraturan itu. Nah, kembali lagi, kalau kita pakai pikiran, kita langsung berkata, mulai besok saya tidak akan pakai celana jeans lagi. Ya siapa yang salah? Lu yang salah. Saya tidak melarang kamu pakai celana jeans kok. Tapi kamu memahaminya secara keliru karena pakai pikiran. Kita mesti sadar. Kenapa peraturan ini dibuat? Kalau kita sadar, maka kesadaran itu akan melahirkan yang namanya bijaksana. Nah, orang yang bijaksana adalah orang yang tidak melawan peraturan. Orang yang bijaksana adalah orang yang mencoba hidup dengan peraturan. Dan dia akan bersukacita dengan peraturan itu. Saudara, terus terang ketika saya baru menjadi orang Kristen, saya itu banyak sekali tidak suka membaca firman Tuhan, khususnya perjanjian baru. Karena apa? Terlalu banyak aturan, saudara. Tapi sekarang saya sadar, itu bukan aturan, tapi itu merupakan satu guidance, satu petunjuk, satu pedoman bagi saya. Kalau tidak ada itu, maka berantakan hidup saya. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara membeli sebuah alat elektronik yang baru, lalu saudara tidak mengerti bagaimana cara pakainya, saudara memerlukan apa? Memerlukan buku petunjuk, bukan? Apakah saudara anggap, aduh ini buku petunjuk ngapain? Buang aja.
Siapa di antara saudara yang membeli barang elektronik baru, lalu membuang buku petunjuknya? Tidak. Saudara akan ambil buku petunjuk itu, saudara akan baca baik-baik. Untuk apa? Bukan untuk melakukan apa yang dia mau, betul kan? Tapi untuk apa? Untuk bisa membuat alat elektronik ini jalan. Jadi yang dibutuhkan apa? Saudara mesti mengerti apa yang ditulis di dalam buku itu. Oh, dia mengatakan gambarnya, baterainya mesti ditaruh di sini, kabelnya mesti dimasukin di situ. Kalau kita hanya pakai pikiran begitu, kita mengatakan mana kabelnya? Bingung kan kita di mana kabelnya? Tapi kalau kita mencoba mengerti, kita akan pikirkan, oh, dia tidak sediakan kabel. Berarti kabel yang dimaksud adalah kabel yang umum. Kabel apa saja bisa dipakai. Asal kabel itu mempunyai jack yang sama. Mempunyai output yang sama. Jadi saudara mulai mengembangkan pikiran saudara. Tidak terikat dengan buku itu saudara. Nah itu contoh. Kalau kita memahami firman Tuhan dengan sadar, maka kita tidak akan terikat. Hidup kita akan bebas saudara. Bagaimana dengan kehidupan saudara hari ini? Apakah saudara betul-betul hidup sebagai orang yang merdeka? Saudara mungkin mengatakan, tidak. Saya selama ini merasa firman Tuhan terlalu mengikat saya. Terlalu banyak aturan sebagai orang Kristen. Satu contoh lagi. Masalah pergi ke gereja. Ada beberapa orang mengatakan, kenapa sih mesti pergi ke gereja hari Minggu? Kenapa? Kenapa tidak hari Sabtu saja? Kenapa tidak cukup satu kali ke gereja? Hari Minggu saja. Kenapa mesti ada persuan doa? Kenapa mesti ada Bible study, saudara? Nah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sebenarnya hanya mencoba memahami, mengerti tentang peraturan dengan otak saja. Tidak pernah menyadarinya. Tapi kalau kita sadar, saudara, tentang peraturan pergi ke gereja, peraturan memberikan persembahan, peraturan melayani Tuhan, maka kita akan berbeda reaksinya. Kita akan berkata, kenapa kita mesti pergi ke gereja? Karena kita beribadah kepada Tuhan. Jadi kita mesti siap. Kita tidak boleh terlambat. Kita harus duduk dengan baik, dengan konsentrasi. Kita harus mencatat apa yang dikatakan. Kita harus melakukannya. Nah saudara, itu bisa terjadi kalau satu orang itu sadar tentang peraturan yang ada di dalam firman Tuhan. Kalau tidak, saudara, apa yang terjadi? Kita terpaksa, betul nggak? Kalau nggak datang nanti pendetanya marah. Kalau nggak datang nanti dibesuk, begitu kan? Ketakutan kita seperti itu karena kita tidak pernah menyadari peraturan-peraturan yang ada yang diberikan kepada kita. Nah saudara, berapa banyak orang Kristen hidup seperti begini? Sengsara saudara. Itu sebab kita mesti bersuka cita. Kalau sekarang Tuhan memberikan kepada kita satu kejelasan. Bahwa mari kita hidup dalam kemerdekaan rohani. Kita harus mulai melihat semua peraturan itu dengan kesadaran rohani. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua. Bukan hanya kesadaran rohani saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan untuk kita bisa hidup merdeka adalah kita memiliki langkah ketaatan iman. Nah saudara, apa itu langkah ketaatan iman saudara? Langkah ketaatan iman adalah kita mau mentaati peraturan itu dan kita mau melakukannya karena kita sadar. Mari kita lihat saudara ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Dari ayat ini saya mau jelaskan kepada saudara. Apa artinya langkah ketaatan iman? Saya akan ambil satu contoh. Saudara, Paulus dalam bagian ini mengatakan bahwa kita harus mengikatkan tubuh kita kepada Kristus. Karena pada waktu kita mengikatkan tubuh kita kepada Kristus, kita menjadi satu dengan Kristus. Apa artinya saudara?
Ini merupakan satu lambang, satu refleksi bagi kita hari ini. Mari ingat kita yang sudah menikah. Pada waktu kita menikah, apa yang terjadi? Kita satu dengan yang lain saling mengikatkan diri. Betul kan? Di hadapan Tuhan dan hamba Tuhan. Kita mengatakan, dengan ini kita menyebut nama kita. Menerima engkau, kita menyebut nama calon istri kita. Menerima engkau sebagai istri saya. Demikian sebaliknya. Menerima engkau sebagai suami saya. Artinya apa? Kita memberikan diri kita untuk terikat dengan dia. Nah, mungkin enggak? Nanti sudah 2 bulan menikah, kita berkata, aduh bosan nih. Kita berhenti 2 bulan deh ya. Nanti lanjutkan lagi pernikahannya tahun depan deh. Mana ada begitu, saudara? Walaupun dalam pernikahan ada percekcokan, ada permasalahan, tidak suka, tidak senang. Kita tetap apa? Tetap setia kan? Jadi langkah ketaatan iman itu adalah setia. Gampang saudara, setia. Apakah kita setia pada hari ini? Dengan peraturan yang Tuhan berikan kepada kita. Memang saudara kadang-kadang tidak mudah melakukan peraturan Tuhan. Tidak mudah saudara. Tapi kalau saudara sadar tidak mudah, saudara akan tetap setia. Amin. Kalau saudara pikir itu sulit, bisa setia enggak? Tidak tahan. Kalau saudara pikir itu sulit, saudara jadi tidak tahan. Tapi kalau saudara sadar itu sulit, saudara akan setia. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengikatkan diri kita kepada Kristus? Adalah kalau kita setia. Kedua, bukan hanya setia, tapi juga rela, saudara. Permasalahannya sekarang, apakah Bapak Ibu saudara sekalian rela mentaati firman Tuhan? Rela melangkah dengan iman. Kalau Musa, dia tidak rela memukul laut Teberau dengan tongkatnya, itu laut Teberau tidak pernah akan terbelah. Amin. Kalau Petrus tidak pernah berkata, saya mau berjalan di atas air, bertemu dengan engkau Tuhan, hari itu Petrus tetap tidak punya pengalaman jalan di atas air. Walaupun sampai tengah-tengah hampir tenggelam, tidak apa-apa. Yang penting sudah pernah jalan di atas air. Tidak pernah ada orang lain yang seperti Petrus, saudara. Luar biasa bukan? Karena apa? Karena rela, saudara. Saya mau tanya, kalau kita rela, apakah kita rugi? Tidak. Sebenarnya rela itu kita tidak mengalami kerugian. Tetapi kita hanya perlu sedikit berkorban. Berkorban itu kadang-kalanya baik. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bekerja keras, mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk anak kita bersekolah. Rugi enggak? Itu namanya bukan rugi. Itu namanya apa? Berkorban. Iya toh? Karena kita rela. Nah, sama juga ketika kita mau coba melihat peraturan Tuhan itu dengan kesadaran kita. Kalau kita rela mau melakukannya, kita tidak pernah akan merasa rugi. Kita merasa bahwa semua yang kita lakukan ini baik adanya untuk kita. Memang saudara, kadang-kadang peraturan yang kita coba taati, rela lakukan, setia melakukan, hasilnya memang tidak tampak besok, tidak tampak hari ini. Tapi pada waktu-waktu tertentu kita akan melihat hasilnya. Saya ingat sekali saudara, dulu itu saya punya pengalaman. Saya itu membaca Alkitab, tidak pernah mengerti saudara. Kalau saya baca, saya tidak pernah mengerti apa artinya. Saya bilang, Tuhan saya terlalu bodoh Tuhan. Saya tidak mengerti. Lalu apa yang saya lakukan? Saya coba baca buku saudara. Baca buku juga saya tidak mengerti. Lalu saya pikir, mau bagaimana baca firman Tuhan seperti ini? Lalu ketika saya masuk pertama kali ke sekolah teologi ya saudara. Saya juga punya ketakutan. Apakah saya bisa mengerti seluruh firman Tuhan? Lalu dosen-dosen mengatakan, kita akan belajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Dalam hati saya mengatakan, bahasa Inggris saja belepotan. Apalagi bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, saudara. Waktu saya masuk ke dalam kelas Ibrani, kelas Yunani. Waktu dengar dosen mulai mengajar, saudara. Kepengen rasanya apa? Keluar. Tidak tahan, saudara. Soalnya bahasa Ibrani itu seperti bahasa Arab. Lalu bahasa Yunani itu seperti kita belajar fisika. Lambang-lambang saudara.
Lalu dosen mengatakan, ya kalau dalam bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Inggris kan cuma 13 atau 12 tenses. Tapi dalam bahasa Yunani 64 tenses. Begitu saya dengar saudara, jantung ini hampir copot saudara. Aduh, apa bisa? Lalu kita mesti belajar itu 3 semester saudara. Yunani 1, Yunani 2, Yunani 3. Dengar-dengar cerita, konon saudara, bukan konon memang buktinya begitu karena saya belum pernah mengalami. Yang akan melanjutkan studi lanjut mengambil doktor di dalam bidang teologi, dia harus tambah 2 bahasa lagi. Bahasa Aramaik dan bahasa Ugaritik. Itu adalah bahasa kunonya bahasa Ibrani. Saudara bisa bayangkan hari ini saja kita sudah setengah mati saudara belajar bahasa Ibrani dan Yunani. Apalagi ditambah bahasa itu lagi saudara. Apa yang terjadi? Saya mengatakan Tuhan, saya nggak sanggup Tuhan. Tapi kalau lihat ke belakang lagi, kok bisa ya? Bisa lulus saya ya? Bisa mengerti ya? Karena apa? Sebenarnya bukan karena saya pintar saudara. Tapi karena saya rela duduk di kelas sampai selesai. Saya setia mau dengar walaupun nggak ngerti. Saya rela berkorban, cucur air mata. Bawa itu apa? Itu kertas hafalan ke toilet. Ke tempat tidur, di dalam bus, saya selalu bawa saudara. Nanti saudara bisa tanya pendeta FAM. Kita semua hamba Tuhan yang belajar bahasa Yunani dan bahasa Ibrani selalu begitu. Rasanya semester itu sudah nggak ada lain yang kita pikirkan. Ada satu joke mengatakan, pacar pun tidak sempat untuk diingat. Karena saking banyak yang mesti dihafal saudara. Dan itu bahasa orang lain. Makanya berbahagialah kalau kita bisa menikah sama orang Yahudi atau orang Yunani saudara. Paling tidak mereka tuh orang pintar saudara. Pintar sekali. Tapi saya pikir lagi saudara. Kenapa saya bisa mendapatkan semua itu? Karena ada 3 hal tadi. Rela, setia, dan mau berkorban. Tuhan bilang kalau kamu tidak percaya lakukan 3 ini. Dan kamu akan lihat hasilnya. Dulu saudara pada waktu saya masih muda. Saya itu gagap. Alias bicaranya tidak lancar saudara. Kalau ketemu wanita gemetar, saudara. Alias takut, grogi, dan minder sekali, saudara. Minder kenapa? Karena gagap. Jadi sudah karena gagap, ya lebih minder lagi. Kalau ketemu wanita, saudara, cuma nunduk, saudara. Lalu saya berpikir lagi, kenapa saya bisa seperti hari ini? Kuncinya cuma 3. Karena saya rela hidup bersama dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kerjakan, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kedua, saya mau setia, belajar keras. Mau setia bekerja keras. Mau setia berjuang mati-matian. Dan yang ketiga, harus ada pengorbanan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu kata kunci yang paling penting. Mesti ada pengorbanan. Saya ingat sekali ketika saya sekolah, saudara. Ketika saya ada di seminari. Tidur malam sekali sampai jam 2, jam 3. Kadang-kadang tertidur, saudara, di library. Tertidur di lab komputer, saudara. Lalu mesti bangun pagi-pagi. Setengah mati, saudara. Bangun tuh masih ngantuk saudara. Sudah harus ikut kelas lagi. Sudah mesti ikut pelajaran lagi. Tapi saya pikir. Selama training 2-3 tahun di seminari. Untuk apa? Mungkin untuk 10 tahun, 20 tahun pelayanan di gereja. Kalau saya lihat waktu yang begitu panjang. Kebutuhan yang begitu besar. Saya mau tanya kepada saudara. Apa yang saya mesti lakukan? Berjuang, matian. Tidak ada lagi kata santai saudara. Karena melihat ke depan. Apa yang terjadi kalau saya tidak siap? Apakah nanti 2 tahun lagi mau mengatakan, jemaat sekalian, maaf ya, bahan khotbah sudah habis. Jadi saya mesti kembali ke seminari? Tidak bisa saudara. Kamu kalau sudah keluar, sudah mesti siap. Apapun yang dihadapi, sudah mesti siap saudara. Jadi masa persiapan itu menjadi penting luar biasa. Sekali lagi, kalau tidak ada langkah ketaatan iman, peraturan itu akan menjadi kosong adanya. Dan jangan lupa, peraturan-peraturan Tuhan itu akan bisa memaksimalkan hidup kita ketika kita mau memiliki langkah iman mentaatinya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Hari ini saya khotbahnya cepat, cuma 2 jam, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini sudah yang ketiga. Hidup merdeka bukan hanya kesadaran rohani.
hidup merdeka bukan hanya langkah ketaatan iman. Tapi hidup merdeka juga adalah wujud kesungguhan hidup. Saudara, apa itu kesungguhan dalam hidup, saudara? Mari kita lihat ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau saudara hanya mengerti bagian ini, saudara tidak akan pernah melakukannya. Tapi kalau saudara menyadari akan hal ini, maka hidup saudara akan berubah. Saya akan jelaskan. Ketika kita sadar, Tuhan, kamu mengatakan kamu telah membeli, telah membayar hidup saya dengan darah-Mu yang kudus di atas kayu salib. Betapa mahalnya. Untuk membayar hidup saya, engkau harus rela mati di atas kayu salib. Nah sekarang, saya sebagai orang yang hidupnya telah ditebus, yang telah dibayar, apa yang mesti saya lakukan? Saya mau tanya, kalau kita sadar akan hal itu, apakah kita akan santai-santai hidup ini? Kalau kita sadar kita mengalami pelunasan pembayaran oleh darah Kristus, apakah kita akan hidup untuk diri kita sendiri? Nah, tapi kenapa sekarang kita masih demikian? Kita seringkali masih belum bisa memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Kita masih belum bisa mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita belum sadar. Poin pertama tadi. Kedua, kalaupun kita sudah sadar, kita belum melangkah ke dalam ketaatan iman. Jadi untuk memiliki kesungguhan hidup, kita mesti sadar terlebih dahulu. Sesudah sadar, kita harus punya langkah ketaatan iman. Dengan demikian, kita akan mengalami kesungguhan dalam hidup kita. Dan kesungguhan itu hanya diwujudkan dengan satu hal. Hidup kita memuliakan Tuhan. Saudara, apa sih artinya memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan artinya apapun yang saya lakukan di dalam kehidupan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, dengan demikian saudara tidak akan sembarang melakukan perbuatan-perbuatan dalam hidup ini. Karena saudara berpikir lagi, kalau saya lakukan ini, nama Tuhan dipermuliakan atau tidak? Itu sebabnya orang-orang muda yang mengerti bagian ini, mereka hidupnya akan baik. Tapi orang-orang muda yang hidupnya tidak mengerti, hidup mereka akan kacau balau, saudara. Baru-baru ini saya menonton sebuah tayangan Dr. Phil. Dr. Phil ini terkenal, saudara ya. Karena dia seorang counselor dan dia mempunyai tayangan-tayangan siaran yang begitu indah. Nah, satu kali saya menonton, kira-kira minggu lalu, saudara. Ada seorang pemuda berumur 22 tahun. Mamanya kirim surat sama Dr. Phil. Lalu mengatakan, Dr. Phil, apa yang harus saya lakukan? Kenapa? Dia umur 22, saudara. Tapi hidupnya berantakan. Tiap hari tidur malam, bangun jam 10, jam 11. Sesudah bangun ngapain? Langsung buka TV. Ambil popcorn, ambil cookies, ambil minuman, minum, santai, saudara. Duduk di bangku enak. Begitu loh. Setelah puas nonton TV, ambil telepon. Telepon teman-temannya. Pakai cellphone mamanya. Sampai 1 bulan itu mamanya mesti membayar ribuan dolar, saudara. Ribuan dolar. Hanya untuk itu. Dan ketika bertemu dengan Dr. Phil tanya, "You mau apa dengan hidup hari ini? Sudah umur 22. Terpikir enggak untuk studi? Terpikir enggak untuk menikah? Terpikir enggak untuk punya anak? Terpikir enggak untuk membangun karir?" Dengan hampir menangis dia mengatakan, "Saya mau." Dr. Phil tanya, "Kenapa kamu tidak melakukannya?" Tidak bisa. Suka pergi ke diskotik, saudara. Hidupnya pokoknya ancur-ancuran. Pakai obat, saudara. Sampai satu waktu dideteksi oleh polisi. Dan harus masuk penjara beberapa minggu. Mamanya mengatakan hari itu dia bertobat, saudara. Dia mengatakan saya tidak akan melakukannya lagi. Benar. Keluar penjara 2 hari. Berubah. Setelah 2 hari kembali lagi. Hidupnya berantakan lagi, saudara. Nah, saya mau tanya. Kenapa ada orang begitu susah untuk hidup dengan benar? Karena tidak sadar. Kedua, dia tidak bisa berkorban. Dia tidak punya ketaatan atau komitmen melangkah dengan iman.
Dan kalau begitu bagaimana hidupnya bisa sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Sudah pasti tidak akan dia lakukan, saudara. Saya teringat dengan cerita salah seorang pendeta di Bay Area, saudara. Di San Francisco. Ini baru saya dengar minggu yang lalu. Luar biasa sekali, saudara. Pendeta ini saya kenal, saudara ya. Dia mengalami stroke, saudara. Ini sudah stroke yang kedua kalinya. Sudah kena stroke, saudara. Apa yang terjadi? Kena ambeien lagi, saudara. Wah, jadi sulit luar biasa. Jadi sekarang gereja ini kosong. Maksudnya tidak ada penggembalaan. Saudara bisa bayangkan dia punya 2 kebaktian. Kebaktian bahasa Indonesia dan kebaktian bahasa Inggris. Setiap minggu mesti undang pembicara luar 2. 1 bahasa Indonesia, 1 bahasa Inggris. Kadang-kadang pendeta Saud dan saya itu membantu di sana. Tapi kita tidak bisa membantu terus-menerus, bukan? Kasihan sekali soalnya. Saya baru mendengar apa yang terjadi, saudara. Di tengah-tengah sakit yang begitu luar biasa, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan yang lebih mencengangkan saya adalah bukan kesaksian dia, tapi kesaksian anaknya. Rupanya anaknya baru akan tiba minggu ini dari Nepal. Nah, anaknya itu menikah dengan orang Amerika, saudara. Mereka 2 dari sekolah yang cukup bagus di Amerika ini. Dua-duanya itu yang Amerika sudah pasti warga negara Amerika. Tapi yang si cewek ini mendapatkan green card, saudara. Ditawarkan pekerjaan yang bagus. Mereka sempat bekerja dengan gaji yang begitu tinggi. Tidak ada angin, tidak ada hujan, saudara. Dua-duanya pada satu hari berkata, semua ini kita sudah miliki. Tapi rasanya hidup ini sia-sia. Lalu ketika saya mendengar cerita itu, saya berkata, kenapa mereka bisa berkata demikian? Lalu sang majelis mengatakan, tidak tahu. Tapi hari itu kita mendengar dia mengatakan, dia tidak bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dan kalau tidak bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, hatinya gelisah. Apa yang terjadi, saudara? Mereka 2 memutuskan untuk pergi ke Nepal menjadi misioneri di sana. Yang lebih hebatnya lagi, anak-anaknya tidak sekolah di Amerika. Anak-anaknya disekolahkan di Nepal, saudara. Itu namanya Madesu. Tahu Madesu? Masa depan suram. Mau apa sekolah di Nepal, saudara? Lulusan Nepal mana diketahui, saudara? Mau kerja apa? Lulusan dari Nepal. Orang dari Asia pergi ke Amerika untuk sekolah. Ini dari Amerika harusnya bisa tinggal di Amerika. Tidak mau. Lalu teman-teman mengatakan, kamu jangan lupa loh. Itu green card bisa hilang, bisa angus. Dia bilang tidak apa-apa. Jadi dia tinggalkan status green cardnya. Dia pergi ke Nepal, saudara. Melayani di sana. Lalu saya tanya, pertanyaan penting yang terakhir. Saya bertanya, karirnya bagaimana? Nah itu dia Pak William. Yang saya tidak mengerti. Hidup mereka dari dulu, waktu pergi ke Nepal sampai sekarang, ya begitu-begitu aja. Nah, maksud saya. Yang disebut karir itu adalah apa? Desa itu belum percaya. Pada waktu mereka pergi, desa itu semuanya menjadi percaya. Itu namanya apa? Meningkat. Itu namanya karirnya berhasil. Dulu tidak dikenal. Sekarang dikenal. Itu namanya berhasil. Menurut dunia. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Mereka tetap struggle dengan pelayanan di sana. Lalu kita pikir kadang-kadang kan aneh orang seperti ini. Tapi saudara, ini contoh. Kalau orang mau sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan, dia akan melakukan apa saja asal bisa memuliakan Tuhan. Kalaupun harus berkorban, dia akan berkorban. Itu artinya apa? Hidup dia sudah matang. Dia sudah betul-betul sadar. Bukan hanya mengerti tentang peraturan Tuhan. Dia bukan hanya sekedar mengerti panggilan Tuhan. Dia sudah menyadari panggilan Tuhan. Walaupun berat, dia bukan mengatakan Tuhan, aku akan persiapkan orang lain. Aku akan train orang lain. Tidak, dia akan mengatakan Tuhan, saya akan pergi. Bukan orang lain, saya akan pergi. Dan ketika dia pergi, dia tinggalkan semuanya, saudara. Dan itulah satu wujud orang yang memiliki kesungguhan hidup. Ketika para murid-murid, mereka memutuskan meninggalkan jalannya, segala-galanya mengikuti Yesus. Apakah
Saudara pikir mereka sudah sungguh-sungguh hidup? Belum. Kapan murid-murid Yesus betul-betul sungguh-sungguh hidup? Kapan? Setelah Yesus bangkit. Ada satu cerita ketika Yesus baru saja bicara tentang orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Langsung Petrus ngomong, Tuhan, lu tahu enggak, kita ini sudah tinggalkan, kita punya jala, kita punya perahu, kita sudah ikut engkau. Kok masih seperti begini? Apa yang terjadi, saudara? Petrus ingin mengatakan, tahu enggak, sebenarnya saya itu mau ikut kamu karena berharap bisa jadi kaya. Tahu-taunya kamu ngomong orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Dengan kata lain kamu mengatakan apa? Kamu tidak membawa kami menjadi kaya. Makanya langsung Petrus ngomong. Walaupun Alkitab tidak catat. Tapi dengan begitu kita bisa menyimpulkan. Petrus langsung ngomong. Lalu apa artinya kita meninggalkan semuanya? Ikut kamu. Lalu gak dapat apa-apa. Tuhan mengatakan, memang gak ada apa-apa. Lu ikut saya untuk apa? Untuk menyangkal diri memikul salib. Lalu Yesus mengatakan apa? Barang siapa mau mengikut aku, dia harus meninggalkan ayahnya, ibunya, sanak saudaranya, bahkan meninggalkan semuanya. Di kemudian hari baru Petrus mengerti. Kenapa? Ketika di Kisah Para Rasul dicatat, dia berkali-kali mendapatkan serangan, saudara. Diperhadapkan dengan sidang-sidang yang mengkoreksi, yang mencoba mengevaluasi semua pengajaran dia. Pernah masuk penjara, saudara. Saking takutnya, saking berbahayanya si Petrus. Bayangkan, itu rantai diikat di tangan dua, di kaki dua. Itu rantai bukan diikat di tembok. Diikat dengan orang lain, alias prajurit. Siapakah saudara yang begitu jahat, sampai orang begitu takut? Lalu kalau dirantai bersama-sama dengan prajurit yang lain. Nggak bisa bergerak, saudara. Kalau dia bergerak, yang lain juga bergerak. Apa yang terjadi, saudara? Karena dia mengalami begitu banyak hal bersama dengan Yesus. Dan dia baru mengerti apa artinya kesungguhan hidup, saudara. Kesungguhan hidup adalah orang yang rela mau memuliakan Tuhan, bagaimanapun caranya. Kalau saudara kapan-kapan mendengar sebuah cerita tentang Jonsung, obor Asia, saudara. Luar biasa sekali. Jonsung itu mati muda. Dan saudara, satu kesaksian diceritakan oleh dosen saya menyentuh hati saya. Jonsung itu kena borok, saudara, di punggungnya. Itu borok, kata dokter, tidak bisa disembuhkan. Dan itu borok terus mengeluarkan nanah. Terus mengeluarkan cairan, terus mengeluarkan darah yang baunya busuk luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Dia mengatakan, saya akan tetap berkhotbah. Karena tidak bisa berdiri. Jadi dia harus berkhotbah dalam keadaan bagaimana? Setengah berbaring, saudara. Di tengah-tengah sakit yang begitu luar biasa. Dia tetap berkhotbah. Dan saya melihat, saudara, inilah ciri kesungguhan hidup daripada orang yang betul-betul mau melangkah dengan ketaatan iman. Saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dalam dunia ini, saya yakin kita akan bikin gempar dunia ini. Amin. Ada begitu banyak orang Kristen yang bikin gempar dunia. Tapi sayangnya, itu hanya segelintir orang. Tidak banyak orang, saudara. Mari kita belajar pada hari ini. Walaupun kita kecil, terbatas, tidak mampu, tidak seperti orang yang lain. Asal kita mau sadar saja. Asal kita mau rela, setia, berkorban, melangkah dengan ketaatan iman. Asal kita memiliki kesungguhan hidup saja. Hidup kita akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Siapa yang pernah menyangka Simon, seorang nelayan, bisa menjadi begitu besar, saudara? Saya katakan begitu besar, kenapa? Karena sampai hari ini tidak ada satu pendeta pun di dalam sepanjang sejarah manusia yang satu kali berkhotbah 3.000 bertobat. Tidak ada. Kalaupun ada, bagi saya itu mustahil, itu omong kosong. Kenapa? Karena kalau dicek lagi, mereka mungkin akan mengatakan, ya karena saya mau disembuhkan. Maaf kata. Ya oleh karena pujiannya menyentuh hati saya. Petrus dalam Kisah Para Rasul ketika dia berkhotbah, 3.000 bertobat. Dan betul-betul bertobat. Karena dari 3.000 itu, saudara, banyak daripada mereka yang mengabarkan Injil lagi, saudara. Makanya bisa tiba sampai hari ini.
Saudara bisa pikir nggak? Make sense nggak? 12 orang, satu mati jadi 11. Itu mengabarkan Injil, lalu hampir seluruh dunia mendengarkan Injil. Seberapa hebatnya mereka. Luar biasa menurut saya. Asal mereka mau dipakai oleh Tuhan. Asal mereka sadar. Mereka melangkah dengan ketaatan iman. Mereka sungguh-sungguh hidup. Tuhan akan pakai mereka dengan luar biasa. Amin. Tuhan sedang memproses Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk memakai Bapak Ibu menjadi luar biasa di hadapan Tuhan. Sekarang hidup ini sudah diberikan kepada kita. Jadi kita mesti pakai dengan baik. Kalau kita berpikir hidup ini masih lama, kita keliru. Kita keliru besar. Ada seorang teman saya baru pulang dari Indonesia, dia mengatakan, masalah tsunami sebenarnya itu sudah dicatat di Alkitab. Sudah pernah dengar? Rupa-rupanya ada satu nubuatan yang persis mirip dengan tsunami yang sudah terjadi di Indonesia. Dan saudara, itu nubuatan ketika saya cek kembali, belum selesai saya cek, saudara. Nah, saya kebetulan lupa bawa ayatnya di mana untuk saudara. Pasti saudara ingin tahu di mana ayatnya, bukan? Nanti kapan-kapan pendeta FAM ke SF, saya kasih pendeta FAM. Saya kaget ketika buka. Dia bilang, coba buka Pak William. Saya buka lihat. Benar juga. Dia mengatakan apa? Akan terjadi gelombang besar. Lalu kemudian akan menghabiskan begitu banyak hal. Dan mereka tidak diratapi sama sekali. Alias dibiarkan begitu saja. Waktu saya baca, saya kaget. Apa yang terjadi? Saya cek lagi kepada konteksnya. Ini bicara apa ini? Dan ketika saya membaca, saya harus menghadapi satu kenyataan. Cerita ini part of daripada nubuatan. Berarti nubuatan senantiasa sedang digenapi. Dari hari ke sehari. Jadi kalau saudara pikir hidup ini masih lama, saudara keliru, saya katakan. Keliru besar. Patahan yang pernah terjadi di dekat daerah Aceh yang menyebabkan tsunami, itu sementara terus berjalan. Kalau saudara membaca berita dengan saksama, sejak Aceh bergejolak, terjadi tsunami. Kemudian daerah-daerah lain di Indonesia itu kena semuanya. Walaupun skalanya kecil, saudara. Tapi bergoyang semuanya. Dan patahan ini akan terus berjalan. Sampai kemana, saudara? Kita tidak tahu. Tapi Tuhan mau mengatakan, sudah dekat waktunya. Sudah dekat sekali waktunya. Baru-baru ini istri saya tidak sengaja membuka sebuah website. Itu website rupa-rupanya online. Menghitung berapa banyak orang yang mati. Berapa banyak orang yang lahir dalam setiap detik. Dan berapa banyak orang yang mendengar Injil. Jadi kayak counter gitu loh. 3 counter. Yang saya kaget apa, saudara? Itu bukan jalan 1, 2, 3, tidak. Ujungnya sudah 6 miliar lebih yang lahir. Yang mati saya lupa berapa. Cuma dari 6 miliar ini naiknya itu bukan 2, 12, 24, 48, 58. Nah yang mati juga nggak kira-kira, saudara. Bisa 4, 8, 12, 60, saudara. Mungkin habis tsunami lebih panjang lagi kali ya. Langsung kelipatan 3.000 naik, 6.000 naik begitu, saudara. Dan yang paling mengerikan, saya hampir tidak berani melihat kepada kolom yang terakhir. Berapa banyak orang yang mendengar Injil. Itu naiknya juga cepat, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan, ketika berita tentang Injil sudah didengar oleh semua orang, aku datang. Apakah saudara pikir lembaga-lembaga Alkitab tidak bekerja keras? Mereka setiap hari mencetak Alkitab, membagikan, mengabarkan Injil, mengirim misionari untuk menyebar berita Injil. Kemanapun kita tidak tahu. Jadi hari ini kalau kita mengatakan, oh ada suku yang tidak dengar Injil, siapa bilang? Misionari pasti akan dikirim ke sana. Sudah sedang mengabarkan Injil di sana. Waktu Tuhan sebentar lagi tiba. Nah kalau tiba, kita belum sadar. Kita belum mempunyai langkah ketaatan iman. Kita belum sungguh-sungguh hidup. Apa yang terjadi? Kita akan memiliki mahkota yang kecil. Dan semua akan tahu siapakah kita. Rupanya jadi orang Kristen. Hanya untuk diselamatkan. Tapi tidak buat apa-apa. Saudara sekalian. Itu sebabnya pada sore hari ini. Saya ingin mengencourage Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berpikir secara lebih serius pada hari ini. Sudahkah kita memiliki hidup yang merdeka? Sudahkah kita sadar di dalam hidup kita akan apa yang Tuhan perintahkan?
Sudahkah kita rela, setia, melangkah dengan iman? Dan sudahkah kita memiliki kesungguhan hidup untuk memuliakan Tuhan? Kalau belum, jangan besok lakukan. Hari ini juga lakukan. Karena waktu tidak banyak, saudara. Saya berdoa supaya Tuhan memakai saudara, menjadikan saudara sebagai misioneri-misioneri lokal di Sacramento, membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Mari kita evaluasi kehidupan kita selama ini. Dan kalau kita belum melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, mintalah ampun kepada Tuhan. Mintalah kekuatan daripada Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita melakukan apa yang Dia mau.